hadir pada hari ini di sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Siapa yang mau bantu ibu bawa doa? Oke, ya nanti siapa? Nanti kira-kira bawa doa ya. Lalu setelah itu kita nyanyi dulu biar semangat. Kita nyanyi dulu. Lalu nanti Kelit akan membawakan doa. Ayo semuanya berdiri. Saya pikir saya bisa. tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengembangkan yang dalam hidup kami demi kemuliaan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, silakan duduk semuanya. Hari ini datang dengan semangat semuanya ya. Ayo, bisa tepuk semangat enggak? Bisa. Ayo, yang semangat. Karena ini tepuk semangat, berarti semuanya harus semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Nah, semuanya harus semangat. Nah, kita belajar hari ini materinya tentang apa? Coba baca. Materinya tentang apa? Mengembangkan kemampuan diriku. Mengembangkan kemampuan diriku. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu akan beri kalian pertanyaan. Baca sama-sama. Bakat dan kemampuan akan berkembang secara maksimal apabila ya, silakan. Ya, B dilatih. Bagus, pintar. Lalu nomor 2. Karunia yang bekerja sesuai dengan kehendak Allah dipergunakan bagi. Nah, karunia itu sebaiknya dipergunakan untuk apa? Untuk C. Yang nyari suaranya. Untuk kepentingan sesama. Nomor 3. Dalam mengembangkan talenta, setiap orang akan mengalami
kendala. Terus yang nomor 4, sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Lalu yang nomor 5, Setiap orang memiliki bakat atau kemampuan yang telah berhasil. sejak apa? D. Sejak dalam kandungan. Lalu yang keenam, segala kemampuan ya, betul. Nomor 7, Kemampuan yang bersifat jasmani. Kemampuan yang bersikap jasmani misalnya apa? C. Menari. Ya, menari. Yang ke-8, Kemampuan yang bersifat jasmani adalah suatu kemampuan yang mengandalkan apa? A. Tenaga. Mengandalkan apa? Tenaga. 9, Merawat anggota tubuh dengan baik merupakan wujud syukur kepada B. Tuhan. kepada Tuhan. Iya, kita merawat anggota tubuh kita itu merupakan bentuk wujud syukur kita kepada Tuhan. Nomor 10, Tuhan mencintai kita bukan secara umum namun secara pribadi. ya, Tuhan mencintai kita bukan secara umum namun secara pribadi. Sudah bisa untuk masuk ke materi ini dengan sangat baik. Itu bisa dibuktikan dengan kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Nah, hari ini materi kita itu adalah tentang mengembangkan kemampuan di diri. Nah, Tuhan telah memberikan kita bakat atau talenta. Nah, kemampuan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang itu adalah berbeda-beda. Masing-masing punya kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, kemampuan itu dimiliki dari sejak dalam kandungan kita hingga kita lahir ke dunia. Dan kemampuan itu bisa dimunculkan lewat apa? Kita berlatih, kita berdoa, kita mengasah kemampuan kita, kecerdasan kita. Dan mengasah kemampuan itu melalui apa saja? Contohnya, jadi mengasah kemampuan itu bisa lewat belajar, lewat berlatih. Nah, jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita dan bisa memunculkan bakat dan kemampuan kita itu adalah dengan cara kita sekolah. Datang ke sekolah bukan hanya sekedar datang untuk bermain, tapi datang untuk menuntut ilmu, sehingga bakat yang ada di dalam diri kita dari sejak kita lahir itu bisa kita munculkan, bisa kita kembangkan, bisa kita asah menjadi sesuatu yang berguna untuk diri kita, untuk negara kita, untuk masyarakat kita, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk juga untuk gereja. Ibu mau tanya, tadi bakat itu apa? Bakat itu sama dengan kemampuan. Coba pertanyaan nomor 1, apakah bakat yang paling menonjol yang kita miliki? Masing-masing pasti beda atau sama? Beda. Siapa yang mau jawab? Nomor 1. Ayo, angkat tangan. Bakat apa yang paling menonjol yang kamu miliki? Wila apa, Wila? Menari. Wila menari. Topan apa? Topan apa? Bermain bola. Gasak apa? Bermain bulu tangkis. Bayu? Bermain bulu tangkis juga. Lalu Lydia? Memasak. Lalu Linda? Memasak. Wah, berarti kita sudah tahu bakatnya apa masing-masing? Sudah tahu? Sering mengasahnya? Dengan mengasahnya dengan cara apa? Berlatih dan belajar dia setiap hari. Lalu nomor 2, apakah sama persis bakat atau talentamu dengan sahabatmu? Apakah sama? Sama. Ada yang sama, ada yang
Berbeda, iya. Lalu nomor 3, adakah bakat atau talentamu yang sama dengan anggota keluargamu, dengan orang-orang yang ada di rumahmu? Misalnya dengan mamanya, dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adiknya, atau dengan kakak atau abangnya. Ada yang sama? Ada. Nah, biasanya karena kita lahir dari gen yang sama, mungkin ada kemiripan antara kita dengan anggota keluarga yang lain. Kita memiliki hobi yang sama dengan orang tuanya atau dengan kakak atau adiknya, ya kan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita hari ini belajar tentang bakat dan kemampuan. Kita akan menyelaminya lebih dalam lagi dengan kita membuka kitab suci. Nah, kita hari ini akan membuka kitab suci. Kita ambil dari kitab Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ayat hafalan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Sudah menyimak dengan baik? Nah, kalau begitu, sekarang kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan berkaitan dengan cerita tentang 3 hamba dan seorang
tuan, dan seorang tuan yang membagikan beberapa talenta kepada hamba-hambanya. Nah, ibu mau ini kita ada berapa orang? Ada 7 orang. Kita bagi menjadi 2 kelompok saja ya. Nah, jadi yang di depan 1 kelompok, lalu yang di belakang 1 kelompok. Nah, lalu pilih salah satu dari anggota kelompoknya bertugas untuk menulis soal yang akan ibu berikan ya. Itu ada soal 1, 2, dan 3. Nah, sekarang boleh menulis. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menulisnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Lalu kalau sudah selesai langsung diskusikan jawabannya dengan teman-temannya di bawahnya. Tulis jawabannya apa ya. Kalau sudah selesai boleh diskusi ya. Diskusi dengan teman-temannya. Nah, sekarang boleh diskusi jawab pertanyaannya yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 itu apa? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang tidak mengerti dengan pertanyaannya? Sudah paham dengan pertanyaannya? Nomor 1 itu apa yang diceritakan dalam kitab suci di atas? Nah, sekarang tugas kalian menceritakan apa yang diceritakan tadi di dalam kitab suci yang baru saja kalian dengar. Kalian tulis, kalian buat ringkasannya seperti apa ya. Nah, kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya, untuk menjawabnya. Boleh diskusi. Ayo diskusi. Dekat-dekat, kasih jawabannya dengan temannya. Ada yang mau menuliskan jawabannya. Teman-temannya boleh memberi masukan ya kepada yang mencatat jawabannya. Dibuat ringkas saja. Kelompok 2 sudah nomor berapa? Masih nomor 1 ya. Dialami manusia jika mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya menurut Injil Matius. Apa yang dialami nomor 3? Dicatat dulu ini dulu. Nomor 3 lagi, apa yang dialami manusia? Sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang masing-masing anggota, salah satu dari anggota kelompoknya maju ke depan. Siapa yang mau duluan maju? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 maju. Sudah? Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Yang lain perhatikan ya, yang lain perhatikan. Seorang tuan yang sangat kaya hendak pergi ke luar negeri. Sebelum berangkat, dia memanggil ketiga hambanya untuk memberikan ketiga hambanya talenta. Setelah ia pergi, ketiga hambanya menjawabkan dialami manusia tidak mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya. Matius bab 25 ayat 11 sampai 30 dan 12. Nah, sudah dengar semuanya? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kita kasih ya. Jadi jawabannya itu bagus. Apa yang diceritakan berdasarkan isi kisah
kitab suci yang baru Ibu tayangkan tadi menceritakan ada seorang tuan yang ingin pergi keluar kota. Nah, sebelum dia pergi keluar kota, dia apa yang dia lakukannya? Dia memanggil tiga orang hambanya. Nah, apa yang dilakukannya kepada tiga hamba itu? Memberi kepada hamba itu masing-masing talenta. Apakah jumlahnya sama? Tidak. Yang pertama jumlahnya berapa? 5 talenta. Yang kedua? 2 talenta. Yang ketiga? 1 talenta. Apa yang dilakukan oleh hamba itu setelah tuannya memberikan talenta itu? Hamba yang pertama apa yang dilakukannya? Membungakan atau mengembangkan talenta yang dia terima. Yang awalnya 5 menjadi 10. Lalu hamba yang kedua, dia dapat berapa talenta? 2 talenta. Dia kembangkan atau tidak talentanya? Dia kembangkan dari 2 menjadi 4. Lalu hamba yang ketiga dapat berapa talenta? 1. Dia kembangkan? Tidak. Kenapa dia tidak kembangkan? Karena dia takut. Dia takut, lalu talentanya dia simpan, dia sembunyikan, ya kan? Nah, lalu tidak lama setelah itu datanglah tuan itu dari luar kota, lalu memanggil lagi ketiga hamba itu, dan ketiga hamba itu melaporkan apa yang sudah dia lakukan. Yang pertama melaporkan bahwa dia sudah mengembangkan talentanya. Yang kedua juga melaporkan bahwa dia sudah mengembangkan talentanya. Yang ketiga, dia mengembalikan talenta sejumlah sesuai dengan yang pertama diberikan oleh tuan. Nah, dari ketiga hamba ini, mana yang baik? Mana yang patut ditiru? Yang pertama dan yang kedua. Nah, tadi di awal pelajaran kita sudah belajar tentang bagaimana bahwa talenta itu sudah ada dalam diri kita. Talenta itu adalah bakat, sama dengan kemampuan. Itu sudah ada dari sejak kita dalam kandungan. Sejak kita lahir, talenta itu sudah bersama dengan kita. Masing-masing diberikan dengan jumlah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, talenta itu akan berkembang, kemampuan itu akan berkembang di setiap pribadi masing-masing orang. Jika talenta itu dikembangkan, dilatih, diasah dengan baik oleh masing-masing pribadi. Nah, tadi kalian sudah tahu kan bahwa talenta ini berkaitan dengan hobi, dengan bakat, dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, ini ada gambar apa? Gambar seorang perempuan, seorang anak perempuan dan anak laki-laki yang sedang apa? Bermain. Ada yang bermain gendang, ada yang bermain biola, ada yang bermain trompet. Lalu ini apa? Gambar seorang apa? Koki. Ini ada yang gambarnya bermain gitar, bermain drum, ada yang menari, ada yang apa lagi? Ada yang melukis, ya kan? Nah, ini berkaitan dengan hobi. Ada yang hobi apa tadi? Katanya memasak. Nah, itu tadi. Nah, bakat-bakat dan kemampuan itu akan tumbuh dengan baik di dalam masing-masing pribadi kita jika kita asah, jika kita latih setiap hari. Nah, kemampuan itu ada yang bersifat jasmani dan rohani. Kemampuan yang bersifat jasmani itu berkaitan dengan kemampuan fisik kita. Kemampuan kita melakukan sesuatu dengan anggota tubuh kita. Misalnya kalau
bernyanyi. Kita menggunakan tangan untuk memegang mikrofon. Lalu kita mengeluarkan suara yang indah. Kalau kita bermain musik, berarti kita bermain gitar dengan baik. Nah, semuanya itu bisa berkembang dengan baik kalau kita latih, ya kan? Kita latih, lalu kita apakan lagi? Kita latih, kita belajar sungguh-sungguh, dan itu kita lakukan, kita berikan. Nah, siapa yang biasa itu terlibat kegiatan sekolah minggu di gereja? Nah, semuanya, iya kan? Nah, di situ kita ada diajak bernyanyi, ada diajak untuk membaca kitab suci. Nah, di gereja, siapa yang pernah misa bersama pastor di gereja? Siapa yang pernah misa bersama pastor di gereja? Semuanya pernah kan? Nah, pada saat misa itu di depan kalian ada melihat ada yang baca kitab suci, ada yang, kalau yang membawa lagu apa namanya? Dirijen. Ada yang membaca kitab suci itu namanya lektor. Ada yang menyanyi, membawa mazmur namanya pemazmur. Nah, itu berkaitan dengan talenta. Bahkan pada saat orang bernyanyi ada yang bermain musik, ya kan? Nah, itu masing-masing itu bisa kita gunakan. Nah, itu kemampuan bakat kita gunakan untuk perkembangan gereja kita. Selain untuk diri kita sendiri, itu juga berguna untuk kemampuan diri kita. Nah, sepertinya tidak semangat ini. Harus semangat. Ayo kita, Ibu mau bangun semangatnya dulu. Ayo berdiri semuanya. Ikuti gerakan. Talentanya akan hanya satu menjadi dua. Lalu yang mungkin awalnya hanya bisa bernyanyi, tapi tidak pandai membaca not, tapi dia berlatih sering kegiatan di gereja, akhirnya dia bisa berlatih dengan baik. Nah, lalu bertambah menjadi semakin bagus dalam bernyanyi, lalu bahkan bisa memainkan alat musik juga, lalu bisa membawakan mazmur di gereja. Yang misalnya sangat lancar membaca, dia kalau membaca bagus sekali, dia bisa menjadi lektor di gereja. Nah, itu juga. Jadi jika kita mengembangkan talenta kita berdasarkan cerita dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tadi, maka talenta kita akan bertambah dan kita akan menjadi orang yang berguna atau tidak berguna? Menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri, ya? Ada untungnya tidak untuk diri sendiri? Ada. Untuk orang di sekitar kita ada tidak? Ada. Untuk sekolah ada tidak? Kita bisa membawa prestasi yang baik untuk sekolah. Kita bisa membawa prestasi yang baik untuk orang tua. Bisa tidak? Orang tua bangga tidak kalau kita berprestasi? Bangga. Sekolah bangga tidak? Gereja bangga tidak?
sekitar kita, di sekolah, di rumah, di gereja. Lalu yang nomor 3, apa yang dialami manusia jika tidak mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya? Apa yang dialami seperti hamba yang ketiga tadi? Kalau dia cuma satu, hanya satu seumur hidup dia hanya satu saja, karena dia tidak berlatih dengan baik. Dia hanya bisa misalnya bermain bola, cuma bisa bermain bola. Nah, contoh kita mengembangkan talenta dengan baik itu apa? Yang awalnya hanya bisa berbicara, akhirnya bisa menulis. Bertambah tidak talentanya? Yang awalnya bisa menulis, bisa membaca, bisa membaca menjadi ahli membaca, pandai dalam pelajaran bahasa Indonesia, pandai dalam pelajaran matematika, pandai dalam pelajaran agama, bahkan juga pandai dalam pelajaran olahraga, pandai dalam pelajaran bermain musik. Nah, itu semuanya berkembang lewat yang namanya proses sekolah dan belajar dengan baik. Nah, semuanya itu akan berjalan dengan baik jika kita berlatih setiap hari, jika kita mengembangkan apa yang kita miliki setiap hari itu. Jangan bermalas-malasan. Kita harus rajin mengembangkan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu tadi gunanya kan, mengembangkan talenta. Jangan biarkan talenta yang ada di dalam diri kita ini yang sebenarnya berlipat-lipat ganda menjadi terpendam karena tidak dilatih. Karena saya malu ke depan, malu nyanyi, malu nulis. Jangan biasakan budaya tidak percaya diri dengan berlatih, belajar dengan baik. Nah, semuanya. Anak-anak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, semua anak-anak ibu ini adalah anak-anak yang punya talenta yang luar biasa semuanya. Ibu yakin kalian terlahir dengan talenta yang hebat yang ada di dalam diri kalian. Kalian sudah tahu talentanya masing-masing tadi? Sudah tahu. Nah, mau talentanya bertambah? Mau. Yang awalnya hanya bisa masak, mau nggak bisa bermain musik? Yang awalnya hanya bisa bernyanyi, mau nggak bisa memasak? Nah, itu tadi. Makanya, contohnya talenta itu akan menuntun kita menuju yang namanya cita-cita. Nah, ini berkaitan dengan materi kita sebelumnya tentang kita adalah pribadi yang unik. Nah, itu membantu kita. Kita dilahirkan sebagai pribadi yang unik dengan keunikan diri yang sendiri, menghadirkan kita menjadi pribadi yang unik yang memiliki talenta yang luar biasa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, sampai di sini anak-anak, tersayang, ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah paham semua? Sudah tahu talentanya? Sudah tahu apa yang akan dilakukan? Apa yang akan kalian lakukan terhadap talenta yang kalian miliki? Yang nyanyi dong, mana suaranya? Mengembangkan talentanya lewat belajar di sekolah. Belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, di mana lagi? Di lingkungan sekitar kita tinggal dan di gereja. Nah, sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup pelajaran kita hari ini. Ibu mau mulai sekarang kalian pikirkan talenta yang kalian miliki, kalian kembangkan talenta itu sehingga kalian menjadi manusia pribadi yang berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi sekolah, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi gereja. Sehingga talenta kita berlipat-lipat ganda. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Kita nyanyi lagu Tanganku Ada Dua ya. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku patut jadi satu, aku siap berdoa.
atas